peranginya nggak elok gitu ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa umat Kristen itu sangat membenci umat Islam. Letak masalahnya ada pada kitab pernikahan sendiri. Salam damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Kali ini kita akan mengomentari video dari mantan biarawati, katanya Ibu Irena Handono, yang mengajarkan tentang kristologi, ya. Kristologi adalah artinya ilmu tentang kekristenan, tetapi kok beda ya dengan pemahaman orang Kristen. Oke lah, awalnya kita lihat saja. Awalnya Ibu Irena Handono ini menjawab dua adik-adik ini yang menanyakan bagaimana tanggapan Umi tentang biarawati yang nyanyi lagu Idul Fitri. Kan sempat viral tuh biarawati yang menyanyikan lagu Minal Aidin wal Faizin gitu kan. Itu kan rada rame tuh. Nah, mereka minta tanggapan Umi. Nah, memang katanya itu urusan muamalah, bukan urusan akidah. Ya kalau dalam hal itu apapun kata Umi, iyakan aja biar cepat kan gitu. Tapi ketika dia masuk ke Alkitab atau Bible, nah di sini yang menggelitik. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita jelaskan, ya kita lihat dulu apa yang disampaikannya. Masalah apa sih? Tuh, kenapa ya? Nah, Idul Adha adalah hari raya Idul Kurban, istilah lainnya itu. Ya. Nah, Idul Kurban adalah peringatan terhadap ketaatan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diperintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam putranya. Demikian juga sekaligus merupakan peringatan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik adalah di dalam kitab umat Kristen, kitab suci mereka umat Kristen namanya Bible, ya, yang hampir disembelih dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan yang mempunyai anak tunggal saat itu adalah Nabi Ismail, tapi di dalam itu disebut yang akan atau nyaris disebut itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Beda. Oke, Umi tunjukin dulu. Nah, dalam Bible Nabi Ismail itu malah disebut sebagai milenial. Itu, coba sebelum kenapa lihat dulu nih, ada nggak kitab Kejadian pasal 16 ayat 12? Kita bisa buka nggak? Indah ya. Kitab Kejadian. Baca. Seorang laki-laki yang lakunya seperti kaum Daniel
Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melangkah tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melangkah dia, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Jadi trennya nggak elok gitu ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa umat Kristen itu sangat membenci umat Islam. Letak masalahnya ada pada kitab pernikahan sendiri. Yang ngomong siapa? Ya, kitab pernikahan sendiri. Jadi Nabi Ismail itu maka anak turunannya termasuk Nabi Muhammad. Jadi letak kesalahpahaman, ketidaksenangan, dan berlalu jadi kebencian, itu yang berasal dari Wow. Umi, itu tuduhan yang agak serius itu, Umi. Umat Kristen membenci umat Islam. Kami itu nggak diajarin begitu, Mi. Sekalipun Umi itu dianggap musuh, ya, tanda kurung, kami tidak menganggap Anda musuh. Kan Anda harus banyak bicara dengan tanda kurung. Kami diajarin untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Jadi kami gak diajarin untuk membenci. Itu tuduhan yang agak serius, Umi. Aduh, Umi, daripada ngejarin untuk membenci, itu coba kalau Umi ngomong begitu, coba apa yang di hati adik-adik yang dua ini? Orang Kristen membenci Islam ya. Lalu apa yang muncul, apa yang timbul di hati mereka? Bukankah jadi nanti berbalik? Maka mereka juga akan tumbuh membenci Kristen. Tapi ya nggak tahu lah. Ini barangkali itu ajaran dari kalian. Tapi Umi, saya mau saran nih, sebelum bawa ke yang lain-lain, coba lebih baik Umi ajarkan dulu ini. Kan tadi kan bicara soal Ismail ya, yang disebut sebagai keledai liar. Nanti kita akan lihat Alkitabnya ya, kawan-kawan sekalian, kita lihat dulu. Saya ingin saran dulu untuk Umi ini. Kita lihat. Yuk kita lihat ini yuk. Kita lihat Quran ya. Kejadian 16 ayat 12 Mi. Ya, Kejadian 16 ayat 12 ya. Itu yang tertulis di Alkitab, itu yang tertulis di Taurat. Mau tanya ke orang Yahudi, silakan. Mau tanya ke orang Kristen, di Alkitab yang Umi buka tadi nulisnya itu. Yuk kita lihat nih, kita lihat lagi ke Alkitab ya. Nah, oke, nih nih kita lihat dari Genesis itu kan Kejadian. Ini Kejadian bahasa Ibrani. Nih mau bacanya pakai ini ya monggo, kan jago juga kan Umi kelihatannya bahasa Ibrani, atau mau pakai ahli bahasa silakan. Kita langsung lihat deh itu di Kejadian 16 tadi ya. 16 kita lihat dari sini nih.
Ini 16. Kawan-kawan, ini tadi ya, ini interlinear Bible juga ya. Kalau mau lihat Hebrew and Greek, ini bisa dilihat, ini ada Bible, ini ininya alamatnya ya, Bible Hub. Sekarang kita buka 16 ayat berapa tadi? 16 ayat 12. Nah, ini yang bahasa asli nih, bahasa aslinya ya. Ini ya, tapi kan nggak ada yang ngerti nih. Ya udah, biar kita ngerti kan, orang Indonesia toh, kita cari bahasa Indonesia ini ada di sini. Nah, kita lihat. Ini Kejadian 16 ayat, kita cari ayat 12 itu ini. Nah, maka kanak-kanak itu, anak itu nanti kan akan menjadi bagai keledai hutan lagunya, dan tangannya akan melawan segala orang, dan tangan segala orang akan melawan dia, maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya. Kalau dia terjemahan yang dipakai, yang tadi dibacakan itu, saya bacakan lagi. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nggak ada yang beda, di situ hanya sebutan keledai liarnya saja. Nah, itu yang tertulis di Alkitab, Umi. Ya, di Alkitab itu yang jelas tertulis di kitab sebelumnya, yang tadi yang sudah dikatakan di ini yang sebelumnya ya, di Al-Baqarah 2 ayat 4 tadi. Jadi tolong diperhatikan, itu harus diimani, harus dipercayai bahwa nanti yang akan dikorbankan itu bukan Ismail nanti kalau kita lihat di pengorbanan, ya kan? Di situ memang ditulis adalah Ishak. Itu satu. Yang kedua, tadi topik yang tadi, kalau bicara 16 ayat 12, memang disebutkan keledai liar itu dinubuatkan sebelum Ismail itu lahir. Jadi kalau bisa diajarin membaca itu penuh satu pasal aja, nggak usah satu kitab, satu pasal. Ya Umi ya, itu dinubuatkan bahwa sebelum lahir Ismail ini akan dikatakan nanti akan lahir dia laki-laki, kelakuannya seperti keledai liar, gitu. Dan itu memang dinubuatkan, itu kan, lakunya akan seperti keledai liar, dan itu yang terjadi. Silahkan baca cerita-cerita selanjutnya kalau masalah keledai liar. Jadi tidak mengatakan inilah yang membuat Kristen itu benci terhadap Islam. Enggak. Memang sudah dibuatkan dia akan melawan orang-orang sekelilingnya, dan semua orang akan melawan dia. Dan memang itu terjadi dengan apa di sekarang ini. Umi juga ngajarin gitu kan ke anak-anak, jadinya ke adik-adik tadi. Dan memang ya itu, kalau Tuhan sudah menubuatkan, berfirman, maka itu akan jadi. Jadi tidak, ada 2 poin penting di sini Umi, harus diklarifikasi. Umat Kristen tidak diajar untuk membenci orang lain, umat lain, termasuk juga umat Islam, tidak. Dan memang betul berdasarkan Alkitab yang di Al-Baqarah ayat 4 mewajibkan Anda untuk meyakini kitab-kitab sebelumnya, seperti yang Umi baca tadi dari Kejadian 16 tadi. Dan nanti bagaimana siapa yang akan dikurbankan, yang tadinya mau dikurbankan Ishak apa Ismail, di Alkitab disebutkan Ishak lah yang akan dikurbankan. Yakinilah itu jika Anda bertakwa.